sebagai jembatan karena guru-guru itu orang besar. Ya. Dan saya pernah coba tiga kalinya mujarab. Masya Allah. Apa itu Beb? Apa itu Beb? Kalau kita kehilangan barang, Kehilangan barang. ya, tapi kalau kehilangan bini saya bingung pakaiannya gimana. Nah, suami kehilangan laki. Lakinya direbut. Ini Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham. Kalau kita bisa kehilangan cincin, kadang-kadang kan jelek nih, apa segala macam, kunci mobil misalnya, ya, kita kirim fatihahnya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Saya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Adham. Caranya bagaimana? Ibrahim bin Adham. Caranya ya kirim fatihah dulu buat Nabi Muhammad, buat keluarga Nabi semuanya. Terus wabil khusus buat Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Adham. Syekh Ibrahim bin Adham. Dengan niat, ya Allah, kirim fatihah kepada beliau-beliau ini, kau temukan barang aku yang hilang. Kemudian ibu-ibu sebutkan Al-Fatihah, tapi jangan dibaca. Yang dibaca. Ya, Al-Fatihahnya jangan dibaca sampai barangnya ketemu. Oke. Al-Fatihah. Terus Ya, kalau pas barangnya ketemu baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. gitu, jadi nyari dulu. Jadi nyari dulu. Jadi nanti Al-Fatihahnya yang nyari tersebut baru tersebut. Itu nanti saya begini nggak apa-apa ya. Sebutan. Ya, Bapak Nggak apa-apa ya. Minta maaf ya atas minta maaf. Paham maksudnya? Paham. Jadi kita sebutkan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya, suratul Fatihahnya jangan dibaca dulu Oke. sampai barangnya ketemu. Ya, Al-Fatihah tapi jangan dibaca. Jadi seperti digantung. Iya. Nanti setelah itu, setelah barangnya ketemu baru baca Al-Fatihah. Selesai diamalinya pas kapan Bib? Kalau barang sudah lama hilang, ya silahkan. Kalau mau dicoba kan nggak masalah. Mau coba Artinya mau dicoba boleh, enggak juga boleh. Ini ijazah. Jadi saya ijazahkan sama ibu-ibu. Saya dapat suatu guru besar dari negeri Hadramaut Yaman mengijazahkan itu. Baik, kita balik kepada bahasa. Jadi Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham ini seorang ulama besar pada zamannya. Murid-muridnya banyak, tinggal di kota Basra. Oke. Ibu tahu kota Basra di mana? Pondok Indah kalau gini. Mati. Kota Basra itu di negara Irak. Ya. Seorang ulama besar. Jarang-jarang ulama ini masuk pasar. Dia pengen beli sesuatu, pengen beli hajat, masuklah pasar. Waktu masuk pasar, orang kenalin beliau, namanya ulama besar. Ya, mungkin kan zaman dulu nggak ada media sosial. Kalau sekarang kan Ustadz kenalnya media sosial. Kalau dulu nggak ada, memang dikenalkan oleh Allah. Nggak ada ustadz-ustadz karbitan tiba-tiba naik, kan ada. Dulu orang belajar, betul-betul belajar, puluhan tahun belajar, ilmunya masyhur. Pasar, lihat Syekh Ibrahim bin Adham. Oh, ada Syekh Ibrahim bin Adham. Satu sama lain datang menghormati Syekh Ibrahim bin Adham tersebut. Ya mau nggak mau kumpul lah orang. Ada Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian kumpul orang-orang di depan Syekh Ibrahim bin Adham. Namanya manusia, ada aja yang nyeletuk. Di sini ada yang sering nyeletuk. Tahu nyeletuk? Ibu-ibu semua nyeletuk. Ada satu orang, ya Syekh, bertanya sama Syekh. Oh, ini hebat tuh, jawaban ulama besar itu. Ya Syekh, qala Allah Ta'ala fil Quran, Allah itu berkata di ayatnya Al-Quran. Apa kata Allah? Ibu Vina boleh lonjor aja, nggak masalah, aman, kaki saja. Lonjor aja.
kelainan kaki. kelainan di belakang bilang aja handicap itu ada kelainan. Kita terusin. Lanjut. Gak apa-apa, maju-maju. Ada yang mau duduk di sini nggak bagus? Biar banyak pahalanya di depan tuh. Satu ini mau nih. Gawat itu. Terusin. Terus Allah itu berkata di Kemudian kalau Allah Ta'ala fil Qur'an, Allah kan berkata, ini orang yang bertanya sama Syekh Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau, wahai Syekh, Allah kan bilang di dalam Al-Quran, pendek ayatnya, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Yang maknanya berdoalah kepada aku, maka niscaya aku kabulkan. Ud'uni itu perintah. Yang memerintahkan kita meminta itu Allah. Makanya orang-orang yang nggak pernah berdoa, yang nggak pernah minta, yang nggak pernah sholat terkategori sombong. Sombong itu berat. Allah itu dalam kitab Usrul Muqarrab, fa'auhallah ila Isa alaihissalam. Allah itu pernah berwahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, laulaqiyani jami'u khalqi bimithqali habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalil. Makanya kita nih ibu-ibu, maaf nih, sombong itu gak ada manfaat. Sombong itu gak ada manfaat. Yang mengolah kita punya hati seakan-akan bermanfaat itu cuma iblis. Ketika kita ada sombong, seakan-akan kan bermanfaat. Seakan-akan bermanfaat. Oh, kira bangga itu. Sebenarnya itu nggak manfaat, malah menjatuhkan kita. Yang mengelola seakan-akan kita menjadi bangga itu syaitan sama iblis. Makanya fa'auhallah ila Isa. Allah itu pernah berwahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, laulaqiyani jami'u khalqi. Nanti manusia itu berkumpul. Dari apa berkumpulnya? Dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman, sampai akhir umat Nabi Muhammad. Itu hitungan nggak tahu nih, biliun manusia berkumpul di padang mahsyar, yaumul jaza, hari pembalasan, berkumpul di padang mahsyar. Kata Allah kepada Nabi Isa, aku teliti, ketika aku teliti di hati mereka cuma ada satu titik keimanan. Semua tuh biliun orang ada satu titik kesombongan, bukan keimanan. Ada satu titik kesombongan. Apa kata Allah? La adkhaltuhum nar. Niscaya semuanya dengan sebab aku tidak peduli sama manusia yang biliun itu, kalau semuanya ada cuma satu titik kesombongan, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala aku masukkan ke neraka. Sampai Allah katakan wa in kunta anta. Allah bilang sama nabinya juga, ya Isa, wa in kunta anta, sekalipun engkau nabi, kau nabiku, wakilku, punya kesombongan, aku masukkan ke neraka. Wa Ibrahim khalili, sekalipun itu Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalil kekasih Allah, kakeknya Nabi Muhammad. Sekalipun Ibrahim yang nabi yang baik, ya, punya titik kesombongan, semuanya kata Allah, la ubali, aku tidak peduli, aku akan masukkan ke neraka. Makanya kita ngaji nih, kita kan ngaji, pengajian yang bagus, keluar dari majlis taklim itu hati kita tenang. Pengajian yang baik, keluar dari majlis gak ada fitnah-fitnah. Pengajian yang baik, pengajian yang bagus, pengajian yang baik, kita keluar dari majlis tersebut hilang kesombongan. Karena sombong itu betul-betul tidak ada manfaat sama sekali. Yang bikin seakan-akan itu manfaat
godaan syaitan saja. Gak ada manfaatnya. Makanya tidak boleh orang itu tidak berdoa. Doa itu. Makanya tadi ud'uni astajib. Ini sedikit bahas tentang ayat. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ini ada perintah. Allah yang merintahkan, Allah juga yang jawab. Ini hebatnya ini ayat, ya. Allah yang perintahkan. Apa perintah Allah? Berdoalah kalian, ud'uni. Berdoalah kalian. Astajib lakum. Awal Allah juga yang jawab. Apa kata Allah? Niscaya aku akan jawab kau punya doa. Kan Allah yang perintahin, Allah yang jawab. Nah, seorang ini bertanya sama Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, kalau Allah Ta'ala fil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Quran tadi, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan jawab kau punya doa. Kami punya masalah, kata Syekh. Kata murid Syekh ini. Masalahnya apa, kata Syekh Ibrahim bin Adham? Masalahnya mundu dahrin nad'uhu falam yastajib lana. Masalahnya Allah perintahkan, Allah yang jawab. Tapi kami sudah minta, kami sudah sujud, kami sudah berdoa, mundu dahrin, sudah lama, sampai saat ini hajat kami pun belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasa kata Syekh, wah ini pertanyaan dalam. Ya. Maka Syekh Ibrahim bin Adham terdiam dengan pertanyaan seorang ini yang minta artikan daripada jawaban ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Masalahnya itu orang berdoa, atau mungkin masalahnya sama kita lah, ya. Kita berdoa tapi belum juga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada yang salah. Nah, siapa yang salah? Begitu kan? Kita minta. Oh, ini kan biasanya manusia sekarang ini kritis ya. Ayo, kan Allah perintahkan, Allah diprotes. Allah diprotes. Kan Allah yang perintahkan untuk berdoa. Kenapa sampai saat ini, detik ini, hajat kami belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waduh, bingung Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi karena beliau mufti, alama, berilmu, langsung dijawab sama beliau. Ini jawabannya, boleh ibu-ibu catat. Yang apa namanya, yang itulah. Salfok. Ya. Ini jawabannya, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa doamu tidak jawab? Karena ada 10 sebab. Jadi kalau mau jalur langit dari sini, Iya, ada 10 sebab. ada 10 sebab. Jadi jangan pernah. Ini pengajian kita ini bukan saling menyalahkan, kita introspeksi. Bukan berarti saya yang mengajar itu saya bagus, enggak. Bisa ibu-ibu duluan yang masuk surga daripada saya. Itu panik sih. Itu dong. Gak apa-apa, ibu masuk surga duluan gak apa-apa. Yang penting jangan lupa sama saya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10 sebab
pertama 10 sebab doa untuk dijabah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa doamu tidak dijawab? Yang pertama, kau kenal kepada Allah tapi tidak menunaikan kewajiban kepada Allah. Kau benar kepada Allah tapi tidak taat. Menunaikan Bisa dikatakan tidak taat Menunaikan atau kepada tidak Allah. menunaikan haknya Allah. ibadah, sholat gitu ya. Ya. Kita kan banyak minta, betul? Kita diminta selalu sama Allah. Allah itu cemburu. Allah pernah berkata kepada Nabi Daud, ya Daud, status hari Senin berikutnya. Banyak banget nih status. Ya. Jadi kan kelihatan pengajiannya. Jangan cuma pengajian foto di mobil, OTW, edis. Diamalkan ya, Bi. Oh, ada. Oh iya, OTW. Harus diamalkan ya, Bi. Orang itu yang dicatat hasil pengajiannya. Kan orang sekarang begini, jangan pernah takut dibilang, jangan usuk baik banget, jangan. Share ilmu. Gak perlu orang mau bilang sok baik daripada lu sok buruk. Gak perlu khawatir. Orang bilang kenapa sih diposting kebaikan? Nah, orang posting maksiat gak malu-malu. Iya betul. Kenapa kita posting kebaikan malu? Iya. Adapun niat Dapat pahala ya. masing-masing. Biar dapat pahala kita, Bi. Siap. Oke. Yang kedua, Bi. Jangan rusuh. Yang kedua, Bi. Hak-haknya Allah. Dua. Tadi baru yang pertama, sekarang. Jadi yang pertama, Kau oke kenal kita kepada teruskan. Allah. Yang pertama, kau kenal kepada Allah, tapi tapi kau tidak menunaikan haknya Allah. Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud. Ya Daud, sampaikan sama manusia. Mereka cuma pandai minta haknya, tapi tidak pandai menunaikan hak kepada Allah. Ya. Mereka cuma pandai minta haknya, minta rezeki, duit. Sholat duha, niatnya duit. Iya. Duit gak dapat, berhenti duhanya. Iya. Baca Al-Waqiah dia. Baca Al-Waqiah, niatnya duit semua. Makanya kadang-kadang kenapa tuh baru sudah baca Al-Waqiah gak juga dapat tuh rezeki? Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya karena Duit. niatnya karena Allah, efek sampingnya duit bagus. Ya? Tapi kalau niatnya cuma karena duit, ya nggak dapat. Gitu. Makanya Allah berkata kepada Nabi Daud, ya Daud, abligh ilan nas. Sampaikan sama manusia. Manusia itu hanya pandai minta haknya, tapi tidak pandai menunaikan haknya terhadap hak. Sholat tinggal, subuh kesiangan, akhlak tidak bagus, adab tidak bagus, punya sifat sombong, rezeki yang aku berikan dia tidak ucapkan alhamdulillah. Jadi banyak hal, berarti kalau seandainya doa kita belum dijawab, jangan pernah bilang kok Allah nggak jawab sih. Itu maksudnya, paham ya? Jadi jangan pernah sedikit pun, sedetik pun, setetes pun menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat baik itu manfaatnya tuh hebat banget sebenarnya. Menunaikan haknya Allah itu manfaat. Saya masih boleh cerita? Oh, iya. Boleh nggak boleh? Saya mau cerita. Masih nomor 1. Nomor 1 masih. Ada cerita Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu punya teman akrab, betis. Besti. Besti Habib. Besti. Ya, yang penting kan bukan ayat yang salah. Nabi Daud itu punya teman akrab banget. Ya kayak majelis taklim udah edis nih. Iya kayak besti banget. Ya, besti banget. Besti banget lah. Besti banget lah. Ya. Akrab. Tiba-tiba Allah
ngasih kabar sama Nabi Daud, ya Daud sampaikan sama temanmu 50 hari lagi dia meninggal. Disampaikan nggak kira-kira? Contoh nih, contoh misalnya contoh. Ya jangan. Saya aja deh, saya. Bunda Edis mimpi misalnya dapat ilham, sampaikan sama Habib dia 50 hari lagi meninggal. Biar contohnya saya aja nggak apa-apa. Jangan deh. Baru Ini sekali. takut mati kan, biar saya aja contohnya. Baru sekali Habib di sini. Kira-kira orang yang ngasih kabar itu Nabi, kira-kira kita nih kalau dapat kabar 50 hari lagi meninggal ngapain? Pingsan. Ya, misalnya nih diponis dokter saja, dokter ponis ini orang 2 bulan, kan dokter bukan Tuhan. Kata dokter bilang nih 2 bulan lagi, let's go. Go on. Ini 2 bulan lagi dia nih meninggal. Kira-kira kita yang dapat kabar itu ngapain? Sedih. Iya, kita sholat lah, masa kesal-kesalan. Kita sholat, zikir, sedekah, ibadah, betul kan? Nah ini kabar yang pasti. Siapa yang menghabarkan? Allah. Lewat malaikatnya, sampaikan wahai Daud sama temanmu. Kenapa? Dia akan meninggal 50 hari lagi. Nah Nabi Daud sayang sama temannya, tapi Allah lebih sayang. Cuman yang dipikirkan Nabi Daud bagaimana cara Menyampaikannya. cara nyampeinnya bagaimana, kan orang bisa shock. Ya. Akhirnya mau tidak mau disampaikan oleh Nabi Daud. Ya bulan, aku dapat kabar dari Allah, kau 50 hari lagi meninggal. Nangis dia, sedih, nangis, pokoknya macem-macem lah. Yang dia paling sedihkan, dia akan meninggalkan Nabi Daud karena dia senang banget sama Daud, murid banget, sahabat banget, bestie banget sama Nabi Daud. Ya, akhirnya sampailah waktu ke 50 hari. Bu, sampai waktu 50 hari. Ini hari dia mau meninggal nih. Pengen dapat kesan yang lebih bagus lagi, dia nggak punya uang, cuman dia masakin masakan yang enak buat Nabi Daud. Ya nanti kan ada masakan yang pindah ke mobil saya. Jangan ragu-ragu maksudnya. Ya, Habib minta masak nasi bubur ya, Habib? saya. Jangan ditanya ya, Habib. Habib makan. Habib Bukan, itu beli. Bisa masak. Masa saya masak? Enggak. Apa tadi lupa jadinya? Masakin Nabi Daud. Ya. Akhirnya bestinya Nabi Daud ini masakin Nabi Daud dengan uang seadanya. Karena udah mau meninggal, dia sedekah mau meninggal, belum menikah ini orang. Dia masakin yang enak buat Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia bawa dengan senang. Kenapa? Dia pengen meninggal di samping Nabi Daud. Dia bawa itu makanan. Bestinya ya. Ya, sampai di tengah jalan ketemu pengemis. Pengemis sampai nunjukin, diangkat bajunya, ada baju, lapar, memang lapar. Ya, memang lapar. dia minta sambil nangis karena bau makannya tuh enak, terus cium bau rempah-rempahnya itu. Dia minta. Ini orang bingung kan? Antara mau ngasih ini, hak akhir dia mau meninggal nih, hari 50 pengen bikin Nabi Allah Daud senang nih. Akhirnya bingung nih, pengemis minta apa Nabi Daud, kasih pengemis atau Nabi Daud, kasih pengemis atau dia bingung, mundur maju. Akhirnya saudara, Nabi Allah Daud masih banyak makanan, insya Allah
kasih itu pengemis makanan. Senang itu pengemis, senang didoain sama pengemis. Ajak umur, saya selalu. Pajak umur, Akhirnya dia datang ke Nabi Daud. Dia datang ke Nabi Daud. Sebelum dia datang ke Nabi Daud, Allah kirim malaikat ke Nabi Daud. Ya Daud, sampaikan sama temanmu, kan hari ke-50 mati nih. Sampaikan aku panjangkan 50 tahun. Masya Allah. Karena sedekah itu. Tadi kotak banyak kayak gini. Banyak. Full. Banyak Habib. Banyak Habib. Nah itu diantara orang-orang yang doanya, lihat tuh, diantara doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tuh pengen sesuatu harus ada pancingannya. Jadi pengen tapi nggak mau mancing, pengen tapi tidak mau mancing, bersandar saja tidak ada ikhtiar, nggak dapat. Saya mau sholat tahajud 1000 rakaat berharap ada uang 1 miliar bawa sejadah, ngimpi. Betul atau tidak? Ya. Tapi kalau dia sholat tahajud besoknya ikhtiar, insya Allah dapat. Makanya kalau doa kita belum dijawab, jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqa. Kau kenal kepada Allah. Kita ini maksud kenal kepada Allah bukan yang mendalam. Kan kita tahu syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat tauhid kita la ilaha illallah. Kalau kita ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Kenal berarti kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gosok repot-repot makrifat, hakikat apa segala macam, ibu nanti jalannya miring. Boleh. Udah kita kenal kepada Allah. Maka ketika kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau kenal kepada Allah maka dia apa namanya, menunaikan kewajiban Allah. Yang kedua, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Assalamualaikum. Salam. Di rumah kita ada Al-Quran. Ada. Ada Al-Quran. Ada. Baca Al-Quran. Baca, insyaallah. Kata Imam kata Syekh Ibrahim, gak harus yang mendetil dengan tafsir maksudnya. Qara'tumullah, kau baca kitab Allah. Terkadang kita tahu hukumnya Allah, walam ta'malu bihi, tapi kita tidak mengamalkan hukum tersebut. Mengetahui hukum Allah tapi tidak mengamalkan. Ya, kau baca kitab Allah, kau membaca kitab Allah, kau membaca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tapi kau tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu nomor 2 ya, Bin? Iya. Nomor 2 kan Tapi kalau Habib jangan diduakan. ada yang mau diduain pilih. Artinya kau kenal kepada Allah, baca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tapi kau tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bu, Ya Pak. Bu, Ya Bib. status hari Selasa. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kata Sayyidina Sayyidina Utsman. Utsman ibnu Affan, "Lau tahurat qulubuna ma sabi'at min kalam." Kata sahabat Sayyidina Utsman ibnu Affan, kalau hatimu bagus. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kalau hatimu bagus, Terus. kalau hatimu bersih, kau tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran. Mas. Kita gak usah saling nyalain. Kita tahu air kita masing-masing. Bosan gak kita dengar Quran? Bosan gak kita baca Quran? Gitu. Makanya kata Sayyidina Utsman, "Lau tahurat qulubuna", kalau hati kita bersih, kalau hati kita bagus, kalau hati kita mulia, tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Ingatin,
tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Jadi mengamalkan mastatoh. Kan kita sering dengar nih, Sayyidatuna Aisyah itu kan pernah ditanya, wahai Aisyah, Nabi sudah meninggal. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Rasul? Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Fabakat, Masya Allah, dia teringat Rasulullah. Bu, Ya. Nabi ganteng kan? Banget. Banget. Emang udah pernah lihat? Ibu ada siapa ganteng banget. Nabi ganteng gak? Bu, ibu masih hidup gak sini? Masih, tapi Gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Yusuf. Nabi Muhammad. Katanya ganteng semua. Katanya Nabi Yusuf. Gantengan mana Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Dua-duanya ganteng dia, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua-duanya ganteng, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina dua-duanya Muhammad. ganteng deh Habib. Iya, Beb. Dua-duanya Masya Allah. Waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Bu, waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ketemu Nabi Yusuf, ini orang ganteng ketemu orang ganteng. Ya, Masya Allah. Ini apple to apple. Orang ganteng ketemu orang ganteng. Ini yang bilang Nabi Muhammad nih. Kata Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Yusuf, orang ganteng